hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa kehidupan. Ia mengutus anaknya untuk memberikan kehidupan kepada umat manusia. Nah, dengan tema khotbah kita hari ini adalah sungai air kehidupan. Kita harus mengerti yang dimaksud daripada Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerti dengan jelas firman Tuhan hari ini. Allah yang kita sembah adalah Bapa kehidupan. Mari coba kita mengenal apa yang disebut Bapa kehidupan. Jika kita berbicara kepada Allah adalah Bapa kehidupan, Allah adalah Bapa. Bapa kita mengenal bahwa itu adalah sumber atau asal kita. Jadi waktu kita berbicara Allah Bapa kehidupan, itu adalah sumber atau asal kehidupan. Jika kita melihati kita manusia, debu tanah ini, kehidupan manusia ini apa? Kehidupan manusia ini sebenarnya tergantung napasnya. Jika ia bernapas, maka ada kehidupan. Tapi jika ia berhenti bernapas, maka tidak ada kehidupan lagi di dalam manusia tersebut. Maka kehidupan manusia itu identik dengan napasnya. Napasnya itu, maka manusia dengan hidup bernapas, ia menghirup oksigen di bumi ini. Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat kehidupan di bumi, orang yang bernapas dengan oksigen di bumi, coba kita membandingkan dengan binatang. Binatang seperti kucing, anjing, mereka pun bernapas di bumi ini. Mereka pun menghirup oksigen di bumi ini. Maka semua binatang yang hidup di bumi ini dengan bernapas mempertahankan kehidupannya di bumi, yaitu dengan oksigen. Apakah kehidupan manusia disamakan dengan binatang dengan kehidupan bernapas menghirup oksigen tersebut? Ini kita harus pahami dengan baik. Kata Allah sumber kehidupan bukanlah yang artinya seseorang bernapas dengan oksigen tersebut. Tetapi yang dimaksud di sini kita bisa mengerti manusia debu tanah dihembuskan roh. Roh ini adalah berbicara tentang rohani. Roh yang di dalam manusia itu adalah rohaninya, rohnya. Nah, roh ini harus bernapaskan rohani. Bukan yang bernapaskan oksigen tersebut. Roh kita harus bernapaskan rohani. Maka roh kita harusnya kita tahu roh kita butuh napas. Tubuh kita butuh napas. Tubuh binatang butuh napas. Dari mana mereka mendapat napas tersebut? Oksigen yang ada di bumi ini. Binatang untuk bisa bernapas dengan apa? Oksigen yang ada di bumi ini. Manusia yang tubuh debu ini untuk bernapas dengan oksigen. Tetapi roh yang dihembus Allah kepada kita bukan oksigen ini. Tetapi kita butuh napas rohani. Napas rohani untuk roh kita. Dari mana kita dapat napas rohani tersebut? Untuk mempertahankan hidup kita, maka kita harus tahu makna Allah itu sumber kehidupan. Coba kita membaca Alkitab. Yohanes 6.
Yohanes 6 ayat 63. Saya membacakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Jadi manusia yang mempunyai roh, dia harus bernapaskan yang bersifat rohani. Dari mana dia mendapat napas rohani itu? Bukan oksigen udara ini, tetapi perkataan Yesus. Perkataan Yesus itulah napas rohani orang-orang Kristen sekarang. Maka jika dia tahu perkataan Yesus itu napas rohaninya, maka tiap minggu dia beribadah itu sungguh dia menyedot napas itu. Dia juga ada doa, dia juga ada pembacaan Alkitab setiap hari, karena itulah napas rohaninya. Apakah kita dalam seminggu sekali untuk mempertahankan kehidupan daging ini bernapas? 1 minggu itu hanya 1 hari? Pasti semua orang akan mati. Dan begitu juga napas rohani ini. Apakah hanya 1 minggu 2 jam ini orang bernapas rohani untuk mempertahankan hidup rohaninya? Tidak. Maka itu banyak sekarang orang Kristen tidak mengerti. Maka dia kehilangan napas rohani tersebut. Tapi mereka percaya Yesus. Tapi napas rohaninya itu harus setiap hari dia mendapat kehidupan rohani tersebut. Di mana kita bisa mendapat napas rohani tersebut? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Kita mengetahui pada Kejadian 3 itu dijelaskan. Pada sesaat Adam tidak taat kepada Tuhan. Dia makan dengan Hawa buah pengetahuan baik dan jahat. Maka mati, artinya rohnya mati. Kata roh mati, dia tidak mendapat napas rohani lagi. Katakanlah jika kita hari-hari sekarang, saya memberi suatu perumpamaan yang paling gampang. Jika seseorang itu ginjalnya rusak, tidak berfungsi. Jika ginjalnya sudah rusak, maka tidak berfungsi lagi. Maka dia harus diganti atau diganti dengan ginjal yang baru, operasi ginjal yang baru. Kalau enggak, ginjalnya rusak itu tidak berfungsi, dia akan keracunan. Maka mendapat ginjal yang baru. Nah, ginjal yang baru inilah satu gambaran atau dicangkokkan ginjal baru. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, itulah Yesus datang memberi kita ginjal yang baru. Dia memberi kita adalah roh yang baru, roh kehidupan yang baru. Sejak itulah kita harus menjaga ginjal ini tetap hidup. Ginjal ini tetap hidup. Bapak, Ibu, maka itu Yesus mengatakan, minumlah darahku, makanlah tubuhku. Artinya kita menjaga roh napas rohani itu di dalam kita. Coba kita membaca Yohanes 6 kita membaca coba dari ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Tidak mempunyai hidup. Hidup apa? Ini bukan hidup tentang oksigen, napas. Bukan. Kita jangan berpikiran ini napas oksigen di udara ini seperti binatang dapat. Tetapi ini adalah kehidupan Yesus. Napas rohaninya kita. Napasnya roh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka sebagai orang Kristen, kita bukan mendengar di mimbar ini cerita tentang kesaksian manusia. Ya. Yang tentang hal-hal perbuatan manusia yang pintar. Tetapi kita harus mendapat minuman, ya makanan, yaitu makanan roh kita. Makanan yang napas rohani kita tetap terjaga. Mari kita melihat ayat 54.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal itu tidak mengacu kepada tubuh, kepada yang butuh napas oksigen, tetapi mengacu kepada roh, membutuhkan hidup kekal. Makanya kita perlu napas rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka sebagai orang Kristen, orang-orang Berea, maka kita menyelidiki Alkitab ini bukanlah suatu pengetahuan, tetapi harus merasakan itu menjadi makanan rohani bagi kita. Untuk itulah kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, itu artinya seseorang mengalami. Maka seseorang baptis itu bukanlah suatu simbolis agamawi, tetapi suatu pengalaman hidup seseorang anak Allah. Waktu ia masuk ke dalam air, apakah dia hanya bermimpi masuk ke dalam air? Apakah dia hanya sekedar membayangkan dia masuk dalam air sebagai perumpamaan? Tidak. Suatu pengalaman ia masuk ke dalam air. Pada saat dia keluar dari air, itu suatu pengalaman hidup dia di bumi. Pada saat dia menerima Roh Kudus, dia menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah itu suatu mimpi atau suatu kiasan? Tidak, dia harus mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka kita mengalami hal itu secara alami, secara realitas. Kita masuk ke dalam air dan kita mengalami kita di dalam air dan kita keluar selaku anak yang telah dilahirkan baru menerima Roh Kudus. Kita mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Itu ada suatu pengalaman yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita itulah salah roh kehidupan yang keluar dari Allah Bapa. Bapak, Ibu, kita harus tahu Roh Kudus yang keluar dari Bapa diberikan kepada kita itu adalah roh kehidupan. Roh kehidupan yang diberikan dari Bapa untuk menuntun kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita keturunan Adam diberikan hidupnya Yesus. Roh Kudus yang roh kehidupan kebenaran itu menuntun roh kita ini supaya roh kita terus diarahkan oleh Roh Kudus secara rohani. Ini adalah suatu pengalaman. Maka kita harus mengenal hari-hari sekarang ini Allah yang Esa yang kita kenal Tritunggal itu dengan benar. Jika kita tidak mengerti tentang Allah yang Esa Tritunggal ini, maka kita sepertinya hari-hari sekarang banyak orang Kristen kebingungan pada saat ia berdoa. Katakanlah dalam sebuah rumah tangga ada kakek, ada nenek, ada bapak. Pasti posisi bapak, kakek, nenek itu berbeda posisi. Berbeda posisi. Kalau misalnya dia masih kecil, anak kecil, mungkin baru belajar ngomong. Jika dia memanggil bapaknya kakek, mungkin bapaknya bisa tertawa. Dia memanggil neneknya, memanggil kakek, mungkin neneknya bisa tertawa. Dia menganggap anak ini masih kecil. Ya. Belum ada suatu pengertian membedakan mana kakek, mana nenek, mana bapak. Tetapi jika berjalannya waktu, anak kecil yang 1 tahun, 2 tahun ini sudah menjadi dewasa, jika dia tidak bisa membedakan mana kakek, nenek, atau bapak, ini anak sudah salah didik.
atau ini sudah tersesat. Anak ini atau kurang ajar. Dia memanggil bapaknya bisa memanggil nenek, manggil neneknya bisa manggil kakeknya. Ini anak sudah kacau rohani. Maka kita harus bisa membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Alkitab dengan jelas, kita diajar dengan jelas. Allah Bapa tidak kelihatan. Allah Bapa tidak kelihatan. Satu-satunya Allah Bapa yang tidak kelihatan. Dan selama-lamanya kita tidak bisa melihat Allah Bapa. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada. Maka Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada satupun melihat Bapa. Tetapi anak tunggal yang menyatakan dirinya. Maka Allah Bapa tidak kelihatan. Sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Allah Bapa. Kalau begitu Allah Bapa fungsinya apa? Allah Bapa mengutus anaknya. Anaknya datang sebagai juru selamat. Anaknya datang sebagai Mesias. Anaknya datang sebagai apa? Sebagai Kristus. Tetapi kita harus bisa mengerti fungsi Allah Bapa apa? Allah Bapa harus dilayani. Allah Bapa harus dilayani. Jadi waktu kita beribadah kepada siapa? Allah Bapa. Yang kita layani, yang tidak kelihatan. Kita melayani dengan iman kita. Maka jika kita datang ke gereja, maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pengerja gereja, dia datang beribadah, dia datang tugas melakukan masing-masing tugasnya. Melayani siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Jika seseorang itu datang melayani Allah Bapa, tetapi karena situasi, kondisi, mungkin rekan sekerjanya belum datang atau datang terlambat, dia menggerutu, dia mengatakan kenapa saya sendiri, maka orang itu pada saat melayani Bapa dia berdosa, dia tidak layak. Orang itu tidak bisa melayani Allah Bapa yang kudus tersebut, maka dia harus mempunyai ketulusan melayani Allah Bapa. Dari mana kita tahu ini? Karena Yesus mengatakan, mengajar kepada kita, Matius 6 ayat 9 mengatakan, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Artinya Yesus mengatakan kita juga berdoa kepada nama Bapa. Kita melayani Bapa itu yang harus dikuduskan, yang harus dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka bagi seorang pelayan Tuhan paling tidak layak pada saat dia menunjukkan dirinya tidak puas melayani karena faktor-faktor lain. Karena di hadapan Allah Bapa, seseorang melayani Tuhan harus penuh dengan ketulusan, penuh dengan sukacita, penuh dengan taat. Jika demikian, Yesus akan menolong problemnya dia. Ini harus mengerti. Datang kepada Allah Bapa bukan hanya materi yang kita minta, tapi harus penuh dengan ketulusan, dengan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, pada saat kita datang ibadah, ibadah itu apa? Tadi seperti kita tahu, melayani Allah Bapa yang tidak kelihatan, penuh dengan ketulusan, ketaatan. Jangan dicampurkan dengan emosi pikiran, maka akan berdosa. Maka penuh dengan ketulusan, dengan ungkapan kita segenap roh jiwa kita melayani Bapa. Maka persembahan pun waktu kita berikan, apakah perpuluhan, ucapan syukur, hari Tuhan, penuh dengan ketulusan. Pada saat kita memberikan itu pun, kita mempersiapkan sebelumnya kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Itu penuh dengan ketulusan dan ketaatan. Hari-hari sekarang banyak orang mengatakan, ya, itu kan hanya untuk pendeta, persembahan untuk memperkaya gereja. Engkau memberi kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang tidak bisa dilihat. Allah Bapa yang tidak kita bisa bertemu. Tetapi untuk kemuliaannya, untuk kekudusannya. Jika pikiranmu bahwa kamu memberi kepada Allah Bapa penuh ketulusan, maka Yesus akan menolong problemmu. Tapi jika mengatakan saya memberi kepada pendeta, sebenarnya kamu sudah mencampur emosimu. Sebenarnya apapun yang kau berikan kepada Allah Bapa, sebenarnya Allah Bapa yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa kita bertemu, dia tidak butuh nilai materi itu. Apakah kita membawa persembahan kita kepada Allah Bapa
maka dia butuh segala sesuatu. Dia tidak butuh, segala sesuatu dia punya. Tapi itu sikap iman kita. Sikap iman kita. Pada saat kita memberi itu penuh ketulusan dengan sukacita dengan iman kita kepada Allah Bapa, Yesus menolong kita. Tetapi uang kita itu sebenarnya apakah untuk Allah Bapa? Bukan. Uang kita itu sebenarnya itu artinya iman kita. Maka iman kita, waktu kita memberikan itu, maka Tuhan akan mengingat itu. Ketulusanmu. Itu sebenarnya untuk kita sendiri. Tuhan akan memperhitungkan pemberian kita itu untuk kita. Ingat, persembahan kita, perpuluhan, ucapan syukur, persembahan hari Tuhan. Sebenarnya memang untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi untuk siapa? Untuk kita. Untuk kehidupan kekal kita. Membuktikan ketulusan iman kita. Coba kita melihat ayatnya. Kita baca Matius 6. Matius 6. Saya bacakan dari ayat 20. Ayat 20. Ayat 21. Ya, saya bacakan ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar, serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya waktu kamu memberi persembahan itu sebenarnya untuk kamu. Untuk hidup kekal kamu. Untuk Tuhan mengakui bahwa kamu adalah pemilik kerajaan Allah di sorga. Jadi jangan kita berpikir untuk pendeta ini, untuk pengerja ini, maka engkau tidak mengerti apa yang tertulis di Alkitab. Kamu memberi untuk kamu. Tapi kamu melayani Tuhan yang tidak kelihatan dengan sikap imanmu. Jika kamu seturut dengan apa yang dikatakan Alkitab, maka Yesus akan menolong persoalanmu. Bapak Ibu, janganlah dibolak-balik persoalan demi persoalan hanya untuk memuaskan pikiran manusia, jemaat manusia. Hari-hari sekarang betapa banyak orang memuaskan keinginan-keinginan orang yang serba gampang. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih. Kita mempersembahkan itu. Persembahan itu harus dengan tulus dan taat kepada Bapa. Dan kita melihat bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa, dia untuk apa? Bukan untuk dilayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi siapa yang dilayani adalah Allah Bapa. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi dia untuk melayani. Kenapa dia dikatakan untuk melayani? Karena dia harus menguduskan, memercikkan darahnya kepada umatnya, kepada umat-umat pilihannya. Dia harus memberi hidupnya. Yesus datang bukan untuk dilayani. Maka anak Allah bukan untuk dilayani, Bapa dilayani. Dia untuk melayani. Dia justru dia melayani umatnya. Mari kita membaca Matius 20. Matius 20. Matius 20. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita harus tahu tugas Yesus, tugas Mesias, tugas yang diutus oleh Allah Bapa. Untuk apa? Memberi hidupnya. Dia melindupnya kepada kita. Dia melayani Bapaknya. Siapa yang perlu dilayani? Itu Allah Bapa.
penuh ketulusan. Ibadah, kita melayani penuh ketulusan. Maka jangan sungut-sungut dalam pelayanan. Allah tidak berkenan. Orang yang bersungut itu orang yang berdosa. Maka dia tidak layak ibadah kudus. Maka pada saat dia marah, sungut-sungut, maka ibadahnya sudah gagal. Karena dia tidak melayani Allah Bapa, sumber kehidupan tersebut. Seperti seorang sudah tidak bernapas. Ya, kita tahu dulu saya pernah melihat orang memotong monyet, ya. Dia bilang motong monyet itu bagaimana cara memasak monyet. Ya sebenarnya tidak layak, tetapi itu yang terjadi di kampung-kampung biasanya. Yang di dalam kurungan kayu itu monyet itu bukan dibunuh dulu, tapi dimasukkan ke dalam sungai. Ya, dicelupkan dalam sungai, maka dia mati tidak bernapas. Ya, dia bilang kalau dia mati tidak bernapas, maka darahnya tidak ada yang keluar, akan gemuk. Ya, jadi kita melihat seperti itu. Binatang ini mati karena tidak bernapas. Tidak bernapas karena di dalam air. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, begitu roh jiwa kita sebenarnya. Roh jiwa perlu napas kudus Allah. Ya, firman dari Yesus. Firman dari Yesus yang melayani kita. Maka kalau kita tidak menerima firman dari Yesus napas kudus, seperti monyet itu mati. Tidak bisa hidup. Begitu juga kita mengatakan, saya orang kudus, saya orang kudus, saya orang rohani, tetapi tidak ada napas kudus dalam roh jiwa kita. Tidak ada kerinduan napas kudus dalam kehidupan kita. Kita membunuh roh jiwa kita sendiri. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka kita harus bisa mengerti bahwa Yesus datang apa? Kita tahu semua binatang itu hidup karena darahnya. Imamat 17 ayat 11 mengatakan, hidup segala makhluk dalam darahnya. Maka Yesus bilang, aku telah memberi darahku kepadamu. Hidupnya Yesus diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, orang yang datang ibadah itu dalam perjanjian lama, mereka dipercikkan dengan darah. Darah, gambaran mereka harus kudus. Mulai dari Imam Harun. Dan semua mesbah dipercikkan dengan darah. Gambaran apa? Mereka yang melayani, mereka yang beribadah, mereka itu harus kudus dengan darah binatang sebagai perumpamaan dan gambaran. Mari kita membaca Keluaran pasal 29. Keluaran pasal 29. Ayat 21. Saya bacakan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya, pakaiannya anak-anaknya. Bapak Ibu, artinya Harun dan anak-anak yang melayani bait Allah semua dipercikkan dengan darah supaya mereka kudus. Hari-hari sekarang ini banyak orang-orang di gereja melayani tidak kudus. Tidak kudus, penuh dengan marah, emosi, penuh keirian dan benci. Apakah mereka ini melayani Allah yang kudus? Hati-hati, jika kita melayani tidak kudus, kita akan mendapat kutuk. Berbalas kepada kita. Maka kita harus melayani dengan kudus. Karena Harun dipercik dengan darah binatang. Tapi umat perjanjian baru, engkau telah dipercikkan dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Maka kamu harus membawa segala pikiran emosimu untuk melayani Allah Bapa yang kudus tersebut. Maka engkau akan disaksikan oleh Roh Kudus. Karena darah Yesus kudus, maka engkau adalah orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka kita tahu konsep daripada sumber air kehidupan itu dari mana? Dari yang kudus lahirnya.
dari Allah Bapa yang kudus, dari darah yang kudus. Jika ada darah yang kudus, maka baru Roh Kudus datang memberi sumber air kehidupan tersebut. Mari kita membaca Ibrani 9. Ibrani 9. Ayat yang ke-12. 12-13 saya bacakan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah dapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya apa? Jika kamu dipercikan dengan darah Yesus, baru kamu bisa beribadah kepada Allah yang hidup tersebut. Maka jika ada kebencian, kemarahan dalam melayani, maka engkau tidak bisa beribadah kepada Allah yang kudus tersebut. Maka hari ini kita katakan, Allah yang hidup melihat cara kita pada saat beribadah. Apakah roh jiwa kita dikuduskan dengan darah perjanjian? Darah yang kudus tersebut. Bangsa Israel dengan darah domba, darah lembu. Tapi sekarang Allah Bapa ingin melihat kita, adakah darah anaknya yang kudus itu. Pada saat darahnya dipercikan kepada roh jiwa kita, pada saat melayani, pada saat ibadah, maka itulah ibadah kudus bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita harus tahu hari-hari sekarang banyak orang beribadah dengan konsep gereja yang diperbaharui sehingga modis. Orang akan senang cara ibadah yang dimodiskan, yang penuh dengan segala macam-macam acara seperti duniawi. Itu betul ibadah yang menyenangkan tubuh dan jiwa. Dan mereka mengatakan, hiduplah, hiduplah. Mereka berpikir hidup dengan napas oksigen ini. Tetapi kita harus tetap mempertahankan ibadah kudus. Ibadah kudus apa? Seseorang yang harus dikuduskan dengan percikan darah Yesus, darah perjanjian tersebut. Dan dia harus menerima firman perkataan Yesus. Itu napas kudus untuk rohnya, napas rohaninya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika kita sudah melihat Allah Bapa yang harus dilayani, yang tidak kelihatan setiap persembahan kita kepada Dia. Anak Allah yang diutus untuk melayani, memberi darahnya yang kudus supaya kita layak kudus beribadah. Anak Allah akan menolong kita karena disebut Mesias, dia disebut Juru Selamat, disebut Anak Allah yang melayani kita. Tapi sekarang coba kita melihat fungsi daripada Roh Kudus. Bapak, Ibu, jangan kita menjadi rancu. Banyak orang kadang-kadang berdoa kepada Roh Kudus, tolonglah saya. Berilah saya hari ini berkat. Ini seperti seorang berteriak kepada nenek, kakek, bapak yang tidak jelas. Ya, tidak jelas kemana arah dan tujuannya. Tapi biarlah kita melihat fungsi Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tidak ada satupun yang bisa melihat Roh Kudus. Dia adalah roh kebenaran.
Tapi dia bersama-sama dengan kita dan dia akan memberi kebenaran, membuka hikmat inspirasi kita, kebenaran. Mari coba kita membaca Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dari mana? Dari Bapa. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus bukanlah oknum manusia. Bapak Ibu jangan berpikiran Roh Kudus itu oknum manusia yang akan datang. Tapi Roh Kudus itu salah satu pribadi Allah. Salah satu pribadi Allah yang Tritunggal tersebut. Pribadi Allah. Yaitu dia mempunyai pribadi juga. Maka dikatakan seorang. Seorang itu artinya dia juga mempunyai pribadi. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Artinya orang dunia tidak bisa menerima roh kebenaran ini. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia di dalam kamu. Di mana Roh Kudus? Diam di dalam roh kita. Bapak Ibu, orang yang melayani Allah Bapa, orang yang dipercikkan dengan darah Yesus yang kudus, maka Roh Kudus menuntun kita. Roh kebenaran. Roh kebenaran ini dari mana dia? Firman Tuhan mengatakan, coba kita melihat Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dari mana dia datangnya? Dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Dia akan menyaksikan Yesus. Maka orang yang menerima Roh Kudus menyaksikan Yesus. Menyaksikan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus memberi hidupnya. Yesus memberi darahnya. Ini fungsi daripada Roh Kudus. Bukan untuk menolong orang. Suaminya mati. Roh Kudus menghiburmu. Anakmu mati. Roh Kudus menghiburmu. Dia sepertinya fungsinya menghibur tugas secara emosi. Dia tidak ada hubungan emosi. Tapi dia menyaksikan. Bapak Ibu, jika engkau beribadah kepada Allah Bapa, kamu berdoa dengan keluhan-keluhanmu, maka Roh Kudus tahu keinginan rohmu, maka dia tahu keinginan Allah Bapa, maka dia akan mendukung doamu. Itu adalah kehendak daripada Roh Kudus. Maka keinginan-keinginan yang bersifat rohani didoakan kepada Bapa, maka Roh Kudus mendukung. Maka Yesus yang menolong. Betapa teraturnya kehidupan Tritunggal tersebut. Maka kita yang dewasa ini harus mengerti kemana kita berdoa, siapa yang menolong kita, siapa yang harus kita layani. Banyak sekarang kekristenan tidak mengerti sistem ini. Tritunggal yang kudus ini. Mari coba kita melihat Roma 8. Roma 8. Ayat 26. Roma 8 ayat 26. Saya bacakan. Dengan demikian, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapi.
Dan Allah menyelidiki hati nurani kita dan mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus melihat permintaan rohani kita kepada Bapa. Dan Roh Kudus tahu Bapa akan menolong orang yang minta secara rohani tersebut. Bukan materi jasmani itu. Maka akan ditolong oleh Roh Kudus. Ini adalah konsep daripada Roh Kudus, cara menolong orang-orang kudus. Jangan kita hanya memuaskan keinginan emosi kita seperti dikatakan Yakobus itu. Justru pada saat kau berdoa, kamu berdosa. Karena kamu tidak tahu, kamu hanya ingin memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, doa roh kita itu adalah napas rohani kita yang berhubungan daripada rohani. Maka yang dilayani Allah Bapa mengetahui itu. Maka Roh Kudus mendukung. Karena Roh Kudus tahu keinginan roh kita. Roh Kudus tahu keinginan Bapa. Karena Bapa yang mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang bersama Bapa juga ada bersama saya. Ada bersama orang-orang kudus. Maka dia akan menjawab. Karena itu keinginan roh yang kudus. Kita melihat ayat yang 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana, artinya sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu, jika yang kita mintakan yang bersifat rohani sesuai rencana Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kita akan mendapat jawabannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Maka untuk kita berdoa di 1 Korintus 12 itu begitu jelasnya Rasul Paulus mengungkapkan 1 Korintus 12 itu. Kita tanpa Roh Kudus tidak bisa berseru kepada Yesus. Tetapi jika kamu tidak sadar, ayat 2, kamu diseret oleh berhala. Artinya, jika seseorang tidak menyadari melayan Allah dengan Tritunggal, fungsi Allah Bapa dilayani, Anak yang melayani, Roh Kudus yang mendukung, maka dia tidak secara langsung diseret berhala hanya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk kepentingan emosi dan pikirannya. Betapa hari-hari sekarang. Maka kita harus berdoa minta hikmat daripada Roh Kudus. Roh Kudus untuk apa? Memberi hikmat kepada kita. Untuk kita melayani dengan hikmat. Memberitakan dengan pengetahuan. Dan segala sesuatu membedakan roh. Sungguh Bapak, seseorang harus dituntun Roh Kudus. Bapak Ibu, hari-hari ini jika kita dituntun Roh Kudus, maka akan keluar seperti aliran air-air hidup dalam roh jiwa kita. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sebelum aliran air yang keluar dari roh jiwa kita, aliran air yang segar itu adalah sejak Roh Kudus datang membawa aliran-aliran air yang segar. Tetapi sebelum Roh Kudus membawa aliran-aliran air yang segar, seperti seseorang yang masuk ke dalam air, seperti ini gambarannya ya, mengatakannya. Kita mengambil bagian dalam Roh Kudus seolah-olah menyelam ke dalam sungai dan memiliki pengalaman seperti air yang mengalir deras dalam roh jiwa kita, menjadi orang-orang Yesus Kristus. Gereja Kristen adalah iman pengalaman. Kita harus mengalami melalui Roh Kudus dan mempertahankan selamanya. Saat firman Tuhan, darah kehidupan Yesus Kristus datang melalui Roh Kudus, mereka disebut kebenaran. Maka kita adalah orang Kristen sejati ketika sungai kebenaran, aliran air hidup mengalir hanya dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, kasih yang sempurna. Bapak Ibu, sebelum orang dialirin air yang segar
untuk kehidupan kasih karunia, tetapi dia harus menerima darah dan tubuh Kristus dulu. Tahukah Bapak Ibu bagaimana proses seseorang ya yang diutus oleh Allah Bapa yang disebut Kristus tersebut? Maka Matius 16 mengatakan waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus anak Allah. Tahukah Bapak Ibu siapa Yesus? Dia adalah Kristus. Maka dia mengatakan di situ ayat 19 sampai 20, dia mengatakan 18 sampai 20 itu apa? Yesus Kristus itu adalah kunci kerajaan sorga. Kristus itu adalah kunci kerajaan sorga. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bagaimana Yesus membuka kunci kerajaan sorga supaya kita bisa ikut? Ia menumpahkan darahnya. Ia memberi tubuhnya dicabik-cabik oleh cambuk. Ia memberi dirinya, darahnya tumpah supaya kita mengakui meminum darah itu dan memakan tubuhnya dan kita mengakui Yesus oleh Bapa, maka kita menerima kunci kerajaan surga tersebut. Pada saat kita mengakui minum darah dan tubuhnya tersebut, maka Roh Kudus mengakui kita, baru muncullah aliran-aliran air hidup di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, suatu proses yang sangat menyakitkan bagi anak Allah untuk mendapat menerima Roh Kudus itu suatu proses yang begitu menyakitkan. Ya, maka Yesus setelah dia naik, jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem kepada murid-muridnya, tapi tunggulah janji Bapa. Maka kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah kasih karunia daripada Allah Bapa. Pada saat Kisah Rasul 2 ayat 8, pada saat engkau dibaptis, pada saat engkau bertobat, pada saat dosamu diampuni oleh Yesus Kristus, darah Yesus, maka baru kamu menerima Roh Kudus. Maka dengan menerima Roh Kudus, baru keluarlah aliran-alir air kehidupan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Yohanes 7. Yohanes 7. Sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 7. Ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berkata aliran-aliran air hidup, itu artinya engkau harus memperkatakan napas rohani. Ini bukan kehidupan oksigen. Bukan oksigen. Tetapi napas rohani yang kudus tersebut yang diberikan oleh Yesus, engkau harus dituntun oleh Roh Kudus. Ayat 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang diterima oleh mereka. Roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maka waktu sebelum Yesus belum naik, belum ada orang terima Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus datang, maka kamu akan mengalir air kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Berea, sebagai orang-orang Kristen yang sejati, yang sudah mengalami baptisan, pengalaman secara rohani, dan kalian sudah dikuduskan dengan darah Yesus yang telah menerima Roh Kudus. Biarlah ada aliran-aliran air kehidupan dalam diri kita. Biarlah hari ini kita mengerti Allah Bapa yang kita layani, anak-anak yang melayani kita dan menolong segala sesuatu pada kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan rohani kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.